Lanjut dong, gue masih semangat. Reza membentuk lengannya yang kurus seolah berotot. Keren, puji Alfarizi sambil mengusap punggung Reza sekilas dan meraih cangkul. Mbak Reza, sapa Bimo yang kini menepi dengan sepedanya itu. Hai Bim, seru Reza. Kalian kenal? Alfarizi memicing jenaka ke arah keduanya. Padahal sudah tahu mereka itu pelaku dari rusaknya sawah Pak Cepi. Oh, kita yes kenal, ketemu di depan rumah. Dia baik jadi kenalan. Jelas Reza heboh agak salah tingkah yang membuat Bimo lega. Kalau Alfarizi tahu dan melapor pada ayahnya jelas barabe, bisa dipotong uang bulanannya. Jangan terlalu deket ya kalian, aku cemburu. Alfarizi mengelum senyum saat mendengar Bimo berseru merinding dan Reza menganga agak geli menggelitik di ginjalnya. Aku serius, bisik Alfarizi di depan wajah Reza begitu lembut. Membuat Reza menahan nafas, perutnya kenapa geli. Mau di toilet atau kamar? Bisik Reza sebagai balasan, sebagai bujukan agar tidak cemburu. Alfarizi tertawa pelan lalu mengelum senyum. Kamar aja, bisiknya. Oke, tahu enak aja, tenang aja. Alfarizi menggigit bibir bawahnya, dia ingin memeluk Reza gemas, tapi dia sedang berada di luar dan banyak orang juga yang tengah di sawah. Alfarizi agak terkesiap saat menutup pintu kamar. Reza begitu lahap melahap bibirnya. Tunggu sabar, dia menjauhkan wajahnya. Nanti bisa berdarah bibirnya, pelan aja. Lanjut Alfarizi, dia memang harus terbiasa dengan gairah Reza yang sangat tinggi. Gak apa-apa, Reza bercincit dan segera meraih bibirnya lagi. Alfarizi pun menggendong Reza agar tidak sakit leher, keduanya berciuman. Langkah kaki Alfarizi terayun mendekati kasur dan perlahan sekali merebahkannya. Gak lelah, Alfarizi tidak masalah tidak malam ini pun. Mungkin Reza ingin menepati ucapannya saat di sawah. Mau? Gak kuat? Liriknya sendu seksi. Kita minggu ini setiap hari pasti lakuin, kamu kuat ya. Suara Alfarizi selalu mengeluh lembut. Mau begadang sampai pagi? Reza menantang, mungkin dia lupa pernah KO oleh Alfarizi. Alfarizi menelan ludah. Bergadang dengan wanita secantik Reza, itu hal luar biasa menggiurkan. Rizi, seru Reza terlihat senang. Dia kembali berada di sawah mendiang ayah Alfarizi yang kini mulai ditanami beberapa bibit sayuran atau buah-buahan. Alfarizi yang tengah menyimpan air hangat dalam termos di tempat istirahat itu menoleh, menatap Reza yang sudah turun sendirian di sawah tanpa menunggunya. Rizi sini, Reza melambaikan tangannya sambil bercingkrak kecil. Wah, udah mau tumbuh walau kecil, senangnya. Ini pengalaman pertama dia menanam sesuatu. Ternyata seru juga, ada rasa bangga dan senang melihat benih yang ditanamnya tumbuh. Iya, sebentar ya, saat Alfarizi lembut seperti biasa. Ini lihat, tunjuk Reza dengan terharu. Alfarizi mengelum senyum padahal baru muncul kecil sekali. Wah, kamu pinter nanam ya. Alfarizi mengusap kepala Reza sekilas. Gak gagal loh, hebat, pujinya. Reza semakin tersenyum cerah. Dia jadi ingin terus menanam yang lain. Saatnya kita siram pakai obat biar makin subur tanahnya. Alfarizi mulai bersiap. Reza begitu serius mengikuti perintah Alfarizi. Mungkin karena sore juga jadi Reza menikmatinya tidak kepanasan. Nah, segitu cukup, pinter. Diusap lagi kepala Reza. Reza kembali tersenyum dan terus melakukannya dengan baik walau sebenarnya ada kesalahan. Tapi Alfarizi tidak menegur dulu karena melihat mood Reza sedang baik. Kedepannya, saat Reza benar-benar bisa menerimanya baru Alfarizi akan lebih sering memberinya nasihat jika salah. Iya, 1 senti, ibu, senangnya, curhat Reza dengan begitu bawel. Terus ada yang 2 senti juga, ya kan Rizi? Iya, lalu Alfarizi tersenyum lembut. Reza bukannya makan malah terus menceritakan kegiatannya dan apa yang dia ditemukan di sawah. Aisyah dan Alfarizi mendengarkannya dengan fokus. Reza merasa didengar kali ini, membuatnya ingin terus bercerita. Koin ternyata, aku pikir itu emas. Reza cemberut mengingat apa yang dia temukan saat menggali. Aku kaget ada uang koin warna emas, lanjutnya. Aisyah menggeleng samar. Memang serba mewah sampai Reza tidak tahu ada koin kuning 500 rupiah. Kamu lucu, heboh banget sampai Mbak Yuyu sama Nek Lastri deketin Reza karena teriak emas-emas. Tambah Alfarizi dengan tawa pelan. Reza mendengus sebal. Iya, mereka ngetawain, malu banget, kesalnya. Tapi kan jadi tahu adalah uang pecah 500 rupiah. Aisyah mengusap lengan Reza sekilas.
Makan dulu nanti dingin gak enak, lanjutnya. Reza pun mengangguk dan memakan makanan Aisyah dengan lahap. Alfarizi terus menatap Reza, mengunyah pun tetap menatap Reza. Istrinya yang membuat Alfarizi berdebar cantik sekali. Alfarizi semakin tertarik belakangan ini. Banyak sisi cerita dan manja yang Reza tunjukkan selama sering bermain di sawah. Aisyah menatap Alfarizi lalu tersenyum samar. Anaknya itu terlihat sedang jatuh cinta. Dia lega karena cinta Alfarizi tidak salah, tepat karena pada istrinya sendiri. Alfarizi menyamping, menatap Reza yang mulai semakin menunjukkan dirinya yang asli. Bawel tidak berhenti menyuarakan kata-kata. Lihat perutnya. Reza mencapit lemak di perutnya. 2 minggu makan nasi rasanya perut jadi buncit. Mana malam sering ngemil jajanan yang dibeli dari Bu Hanum. Alfarizi malah salah fokus ke kedua bukit Reza. Istrinya itu sedang tidak memakai apa-apa karena mereka baru selesai bercinta. Rizi, ya, gak jadi? Reza sebenarnya ingin bertanya, apa kakak dan ayah membuangnya begitu saja? Kenapa tidak ada kabar mereka mencari? Jika pun berkunjung, Reza memaksa pulangkan bisa pakai cara pemaksaan, dikurung atau ditahan sama Rizi. Dingin, selimutnya pakai. Alfarizi menarik selimut dan menutupi tubuh Reza hingga seleher. Alfarizi mengerjap tanpa mencegah saat Reza merosot masuk ke dalam selimut lalu menggenggam sesuatu yang membuat Alfarizi mengetatkan rahang dan terpejam sejenak. Suara kecupan terdengar samar, selimut yang dipakainya dan Reza mulai bergerak mengikuti gerakan Reza. Alfarizi mengerang halus pelan sekali, nafasnya memberat dan beberapa kali menelan ludah. Alfarizi usap kepala di dalam selimut itu, membiarkannya sampai rasanya dia akan lepas namun Reza menyudahinya, dia kembali naik. Reza bertingkah seolah baru selesai makanan yang enak. Alfarizi tertawa pelan, nafasnya yang memberat mulai normal. Dia mendekat mengusap tengkuk Reza lalu mendaratkan ciuman mesra. Keduanya kembali memulai sesi kedua dengan Alfarizi yang memulai. Bergantian karena saat pertama Reza lah yang berkuasa. Alfarizi sudah mulai melap para bukit, bermain lama bahkan sampai Reza berhasil pelepasan. Wah, jago juga. Reza melemah suka. Reza terus mengontrol sawahnya, berinteraksi dengan beberapa tetangga yang mulai akrab. Kadang Bimo juga membantu. Reza mulai merasa tidak sendirian lagi di dunia. Beberapa orang mulai ingin berinteraksi dengannya. Reza teramat senang walau kebanyakan ibu-ibu, bapak-bapak, nenek, dan kakek-kakek. Di sini para perempuan seusianya sedang berada di kota bekerja katanya. Semua orang akan berkumpul saat hari raya saja. Hingga hari itu datang, di mana Reza merasa teramat sedih dan marah. Semua tanamannya habis dicabuti, sawahnya berantakan. Hiks, ini karma. Reza tidak bisa menantangis kecewanya. Anak-anak gue, dia raih tanaman stroberi yang hancur itu. Padahal tidak lama lagi akan segera berbuah. Alfarizi segera memeluk Reza menenangkannya. Siapa ya yang begini? Mbah Yuyu merasa kasihan. Dia tahu perjalanan Reza menanam karena sawahnya berdekatan. Sudah nanti Mbah bantu tanam lagi. Mendengar itu tangis Reza kian pecah. Dia marah juga sedih. Karma Rizi, ini karma. Isak Reza di pelukan Alfarizi. Shh, nanti kita tanam di depan rumah mau atau di belakang rumah sambil urus kucing kita. Reza mengangguk. Dia sangat ingin stroberi yang langsung dipetik di tanamannya. Sudah nanti bantu Mbah panen tomat ya. Tomatnya masih hijau sekarang. Reza menatap mbah-mbah Ramatu itu. Tua kurus namun terlihat masih kuat. Reza mengangguk. Reza masih sedih, membuat percintaan kali ini agak kurang fokus. Pada Reza yang mau duluan seperti biasanya. Rezanya telungkup meremelek merasakan dalam dan kuatnya hentakan di sana. Reza kembali bergetar halus. Alfarizi berhenti, memeluk Reza sambil menatap wajahnya dari samping itu. Keduanya sama-sama terengah. Masih sedih. Alfarizi mengusap rambutnya sayang. Sedih banget, ternyata mereka gini mungkin ya, berjuang susah payah tanam terus aku cabutin. Kedua mata Reza merebak basah. Alfarizi segera menggerakkannya lagi, mencoba mengalihkan Reza dari tangis sedihnya.